Halo Bapak Ibu Guru hebat dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Sarmono B, CGP Angkatan 9 Kabupaten Toraja Utara. Pada kali ini kami akan memaparkan modul koneksi antar materi tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan konsep-konsep inti serta keterkaitannya dengan materi filosofi pendidikan nasional di Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman, penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Selanjutnya, menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Selanjutnya, kita membahas tentang motivasi perilaku manusia. Pada dasarnya, manusia memiliki 3 motivasi perilaku, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang diharapkan tumbuh dari seorang individu adalah motivasi internal, yaitu motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara yaitu menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri seorang murid. Selanjutnya, kita berada pada posisi kontrol seorang guru. Seperti kita ketahui bahwa ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Namun, dari kelima posisi kontrol seorang guru tersebut, yang paling bagus adalah manajer. Kita harus bisa menghindari posisi sebagai penghukum dan posisi pembuat merasa bersalah. Posisi kontrol seorang guru sebagai manajer dapat dibentuk dengan cara guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dan keyakinan sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Selanjutnya, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah berupa pernyataan universal yang mudah dipahami dan harus diterapkan di dalam lingkungan sekolah. Pembahasan selanjutnya tentang segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan keyakinan kelas. Selanjutnya, tujuan dari segitiga restitusi adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, kita akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.1 tentang filosofi pendidikan di Hajar Dewantara, dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Pada pembahasan pertama tentang koneksi antar materi, saya berusaha menarik benang merah antara budaya positif dengan filosofi pendidikan di Hajar Dewantara.
dan menemukan hal yang menarik, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan tercipta pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat murid. Selanjutnya, saya mengoneksikan antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Pada hal ini, saya mendapatkan pemahaman bahwa budaya positif akan terwujud jika seorang guru memiliki nilai yang berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif dengan mendorong kolaborasi antar warga sekolah. Pada pembahasan yang ketiga, saya mengoneksikan antara budaya positif dengan visi guru penggerak. Dalam hal ini, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif yang bisa membawa perubahan sekolah yang aman, tertib, nyaman, dan berpihak pada murid. Perubahan ini dapat terwujud melalui prakarsa perubahan. Pembahasan selanjutnya yaitu refleksi. Saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berada di LMS. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu, saya sudah memahami tentang konsep di modul 1.4, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal yang menarik bagi saya saat mempelajari posisi kontrol guru bukan hanya diterapkan di kelas, namun dapat juga diterapkan di dalam lingkungan keluarga dalam mendidik seorang anak. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau, seharusnya sebagai seorang manajer untuk menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah Anda? Jawaban, saya menangani siswa yang sering mengecek temannya. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Jawaban, sudah mulai muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Pertanyaan kelima, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Jawaban, sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya pakai adalah penghukum dan pembuat merasa bersalah serta pemantau.
Perasaan saya saat itu selalu diliputi rasa bersalah. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Jawaban, sebelum mempelajari modul ini, saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi. Dalam pendidikan guru penggerak, saya baru memahami tentang segitiga restitusi. Pertanyaan selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Jawaban, yang perlu dipelajari yaitu cara berkolaborasi dengan orang tua murid, masyarakat, dan lingkungan sekitar untuk menerapkan budaya positif agar budaya positif tidak hanya berlaku di lingkungan sekolah, tetapi di rumah dan di lingkungan seorang murid tersebut.